Sumsel 24 jam hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu melakukan inspeksi mendadak kepada aparatur sipil negara saat pelaksanaan apel perdana pasca cuti bersama dan libur lebaran di halaman kantor Gubernur Sumsel Senin tadi. Orang nomor satu di Sumsel itu muncul dari barisan belakang peserta upacara. Sesekali Hermanderu menegur ASN yang tidak rapi cara berpakaiannya. Apel yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, S.A. Supriyono, diikuti seluruh staf karyawan-karyawati di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Hermanderu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemprov Sumsel. Gubernur juga menyampaikan beberapa hal terkait kedisiplinan ASN, termasuk cara berpakaian ASN yang belum benar. Khusus kepada Kepala OPD, Hermanderu menegaskan bahwa program Satu Hari Satu Inovasi tetap direalisasikan. Reporter Betanika Susmanda, Palpres.com. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel memantau arus balik di pintu tol Keramasan Palembang. Dari hasil pantauan, dalam waktu 1 jam ada 300 kendaraan yang melewati pintu tol Keramasan. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pemantauan arus balik di pintu tol Keramasan Palembang. Tujuan untuk memastikan kegiatan arus mudik pasca merayakan Hari Raya Idul Fitri berjalan lancar. Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol M. Pratama menyebutkan ada 5 kendaraan dan 1 unit motor patwal dalam pemantauan arus balik di pintu tol Keramasan Palembang. Sebelum menuju pintu tol Keramasan, anggota Ditlantas Polda Sumsel melewati Demang Lebar Daun, Jalan Ratu Prawira Negara, pintu tol Keramasan, Cilika Tol Kayu Agung. Ia menambahkan bahwa sampai saat ini pihaknya lihat bersama-sama arus lalu lintas berjalan dengan baik, di mana kendaraan yang melintas dihitung per 1 jamnya bisa 300 unit kendaraan. Sekarang kita laporkan kita berada di pintu tol Keramasan. Ini pintu masuk tol Keramasan menuju wilayah perbatasan Lampung. Sampai saat ini bisa kita lihat sama-sama arus lalu lintas semua berjalan dengan baik. Ya, kita hitung per 1 jam kendaraan lewat sekitar 300. Mudah-mudahan dari pagi sampai dengan nanti malam yang kita perkirakan akan puncak arus mudik, ya mudah-mudahan tidak terdapat hambatan. Dan sampai ini semua bisa berjalan lancar. Kemudian dari pihak tol juga sudah melaksanakan rekayasa untuk menjemput daripada kartu pembayaran sehingga tidak terjadi antrian. Mudah-mudahan sampai minggu malam tidak terjadi antrian. Dan kita harapkan semua berjalan dengan baik. Demikian dilaporkan dari Keramasan pintu tol Sumatera Selatan Palembang. Pak, himbauan kita untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan Palembang, Lampung atau ke luar dari Sumatera seperti apa, Pak? Ya, kita sampaikan pertama mereka harus siap semua, ya, perbekalan, kemudian juga tidak lelah. Kita sudah menyiapkan ada dua pos area ya yang kita siapkan untuk menampung mereka apabila mereka capek. Ini ada pos pelayanan seperti kita lihat yang ada sekarang di Keramasan, nanti juga ada di kilometer 277. Harapan kita apabila mereka lelah, mereka bisa beristirahat sejenak. Di situ kita siapkan juga berbagai macam fasilitas untuk istirahat dan juga ada saran untuk mengecek kesehatan agar mereka tetap fit sampai dengan ke tujuan nanti. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Pada hari pertama bekerja sejak libur Lebaran 1443 Hijriah, Bupati Lahat Ciujang pagi tadi menggelar halal bihalal bersama ribuan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat. Dalam momen itu, Ciujang meminta para ASN untuk kembali memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sejak pagi hari, ribuan ASN di lingkungan Pemkab Lahat sudah memadati halaman parkir kantor Bupati Lahat. Pada hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini, para ASN ini akan mengikuti acara apel perdana dan halal bihalal bersama Bupati Lahat Ciujang. Dalam kesempatan itu, Bupati Ciujang menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh ASN. Setelah masuk kerja, Ciujang meminta agar para ASN dapat meningkatkan kinerjanya sebagai abdi negara. Ciujang juga minta para ASN kembali memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar roda pemerintahan dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya
sehingga hal itu membuat OPD bisa berbuat lebih maksimal dalam pencapaian tujuan, yakni memberikan pelayanan pada masyarakat. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kemeriahan hari ketiga Idul Fitri di Kota Kayu Agung malah membawa petaka. 8 orang yang sedang menikmati wisata air menggunakan speedboat mengalami kecelakaan. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Video berdurasi 36 detik viral ini di sejumlah media sosial. Dalam video tersebut terlihat 4 unit speedboat sedang mengevakuasi penumpang dari dasar Sungai Komering. Informasi yang dihimpun palpres.com, kecelakaan speedboat terjadi pada hari ketiga Hari Raya Idul Fitri di Sungai Komering, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung Oki, sekitar pukul 14.24 waktu Indonesia Barat. Speedboat yang biasa dikenal dengan setempel ini memang disewa pengunjung untuk menikmati wisata di sungai tersebut. Dalam kecelakaan ini setidaknya ada 8 penumpang yang berhasil diselamatkan warga. Muhtar, pemilik video, memastikan jika seluruh penumpang selamat, sementara penyebab kejadian tidak diketahui pasti. Diakuinya bahwa wisata air dengan menyewa speedboat ini sudah menjadi tradisi. Pengunjung rela mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk merasakan saat speedboat menabrak ombak di sungai ini. Reporter Mujianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.